Nah, ini kesempatan baik ini kita gunakan juga untuk mendialogkan atau menyampaikan informasi. Mungkin Mas Heri selaku ketua, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rahipun Pak Bambang, Pak Bupati. Memang kami ini di sini mendapat satu amanah yang luar biasa sebetulnya, karena keguyuban di Forum Ikatan Kadang Temanggungan tentunya sudah dibina sejak lama sekali, sehingga dijawil sedikit pun ternyata cepat sekali bergerak. Tadi Pak Bambang, Pak Bupati ngetiko mengenai bagaimana pemberdayaan atau peran serta forum ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua orang Temanggung, tentunya selalu kita upayakan. Dan di Forum Ikatan Temanggungan memang ternyata banyak kompetensi-kompetensi yang luar biasa yang bisa dikembangkan sebetulnya. Beberapa tahun lalu saya dipanggil Bupati Kutai Kartanegara, waktu itu masih Kutai, jadi waktu itu Pak Safran. Mas, saya ini punya air banyak, tapi nggak punya atlet dari Kutai. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan? Kemudian kami berdiskusi, sebaiknya Bapak bikin kolam renang yang standar internasional. Kemudian, tapi di situ juga diberikan satu tempat di mana anak-anak bisa bermain, bisa termotivasi dengan olahraga air dan sebagainya. Sehingga waktu itu kami diminta membuat proposalnya, hanya goodwill saja lah. Kemudian tiba saatnya kami sowan lagi, ternyata beliau memanggil wartawan dan anggota DPR banyak sekali. Kemudian beliau memberikan pembukaan saja bahwa begini-begini, ada teman-teman dari Jakarta mau menyampaikan begini, kemudian beliau pergi. Jadi kami bertarung dengan anggota DPR dan wartawan saja. Nah, mungkin itu trik beliau bahwa beliau tidak mau bertarung langsung dengan anggota DPR lah. Nah, sore kemudian beliau datang. Gimana, setuju nggak? Sehingga waktu itu anggota DPR, ya setuju Pak, kalau gitu carikan dana lah. Nah, kira-kira trik semacam itu ternyata banyak dipunyai oleh teman-teman di Jakarta sebetulnya. Juga kemudian ketika kami dipanggil Kementerian Agama, kita ingin bangun madrasah berstandar nasional. Kita cobalah kita buat satu kemasan bagaimana ini standar nasional seperti apa. Apakah kemudian semua kapasitas anak-anak ini menjadi satu hal yang luar biasa dengan bersekolah di madrasah itu. Nah, ternyata itu juga menjadi satu ide pemerintah. Sayangnya Temanggung tidak kebagian waktu itu, jadi hanya Indramayu, kemudian Lombok Barat dan sebagainya. Saya pikir kok malah Temanggung nggak ada gitu. Jadi keprihatinan mohon maaf. Semacam ini sebetulnya ternyata banyak sekali. Ketika kami diskusi dengan teman-teman yang di Jakarta ini, banyak sekali mereka punya gagasan, punya ide dan sebagainya. Sehingga alangkah baiknya kalau itu dikumpulkan dalam satu database, sehingga itu bisa diberikan satu kemasan bahwa pernah melakukan dan pernah gagal atau pernah berhasil dan sebagainya. Nah, sehingga dalam pengurusan ini kami coba mengelompokkan dewan pakar, Pak Bupati. Ada dewan pakar yang banyak sekali kompetensi itu. Ini tidak mengurus masalah pengurus harian. Kemudian ini nasihat kami, Pak. Ibu, nama? Buatan. Monggo kenapa, Pak? Monggo. Nah, sehingga dalam kepengurusan ini memang kami bentuk 5 ketua, Pak Bupati. Satu adalah supaya ketua umum tidak terlalu pusing. Jadi, karena bagaimanapun ini ketuanya dibagi-bagi ya Mas ya. Kalau harus ngurus ke kemitraan, ke Jawa Tengahan, kemudian ke hal lain, kemudian masih ngurus internal organisasi, harus mengurus ke data dan sebagainya, mungkin agak susah. Jadi ini ada ketua satu, bidangnya adalah masalah pembinaan internal, juga pemberdayaan komunitas. Perlu kami sampaikan bahwa dulu Ikatan Kadang Temanggungan itu merupakan satu keguyuban orang yang bermacam-macam. Sekarang ini muncul komunitas-komunitas. Jadi ada komunitas berdasarkan sekolahnya, berdasarkan hobinya, berdasarkan kampungnya, dan sebagainya. Nah, sehingga inilah yang menjadi keanggotaan Kadang Temanggungan ini.
Jadi namanya sekarang menjadi Forum Ikatan Ketanggungan. Idenya seperti itu sebetulnya. Nah kemudian ketua 1 membidangi masalah internal itu, kemudian ketua 2 itu membidangi masalah eksternal. Jadi bagaimana kita membuat hubungan yang harmonis dengan Paguyuban Jawa Tengah, mungkin juga lebih nasional lagi dan sebagainya, itu dipimpin oleh Mas Dodo. Kalau ketua 1 Mas Yudono. Kemudian ketua 3 itu mengurus masalah-masalah yang berkaitan dengan publikasi, database, kemudian pengelolaan data center dan sebagainya. Mas Koco bukan ada beliau. Nah, beliau itu ketua bidang. Karena bagaimanapun sekarang informasi itu lebih cepat dengan internet dan sebagainya. Itu harus dipegang salah satu ketua bidang. Kemudian ketua bidang 4 adalah bidang usaha. Idenya adalah organisasi ini mestinya hidup tanpa donatur dan sebagainya. Punya loncat-loncatan, punya terobosan untuk membuat satu usaha. Beliau Mas Agus, ketua bidang usahanya. Berdiri, Kang. Kemudian ketua bidang 5 ini masalah program kegiatan. Jadi kegiatan itu tidak hanya membuat kegiatan kemudian dilepas, tapi bagaimana kita memantau, bagaimana kita mengevaluasi. Itu tentu perlu satu strategi, perlu kriteria pencapaiannya dan sebagainya. Nah, beliau adalah Mas Isbud. Ya. Nah, kemudian ide yang selanjutnya adalah supaya ini ada regenerasi. Kalau yang tua-tua semacam kami ini sudah turun, yang bawahnya sudah siap. Jadi di ketua-ketua 1, 2, 3, 4, 5 itu ada wakil-wakilnya. Ini yang lebih muda usianya begitu. Nah, kemudian ini ada anggota-anggota yang berisi dari komunitas bermacam-macam. Mas dari Paten, monggo silakan dari Papat. Ini ada. Jadi ini kumpulan dari teman-teman yang bergerak di sektor-sektor yang bermacam-macam sebetulnya. Tapi kalau kita jahil sedikit pun beliau langsung menyerbu, jadi ini luar biasa ya. Nah kemudian tadi ada Dewan Pakar yang sewaktu-waktu secara ad hoc bisa digunakan untuk menunjang kegiatan yang sesuai. Nah kemudian ada Dewan Penasehat yang tentunya mengerti sejarah Kadang Temanggungannya, mengerti juga punya kapasitas untuk nyelentik juga. Jadi selain memuji-muji tentu kita juga perlu dikritik dan sebagainya. Mereka ada yang Yud, salah satunya Pak Sugini. Kemudian ada beberapa yang lain. Tentu di ujungnya ada Dewan Pelindung yang tentunya Pak Bupati yang kami harapkan berada di situ. Jadi itu perkenalan kira-kira arahnya dari program kami. Tentunya kami belum bisa bicara panjang lebar. Tapi tentunya bahwa kami yakin bahwa Temanggung sudah punya master plan, punya RT/RW, punya bermacam-macam hal. Masalahnya bagaimana implementasi dari hal seperti itu yang harus kita dukung tentunya. Dan kami juga ingin sekali mengadakan silaturahmi secara lebih komprehensif lah, kalau lebih jelas, sehingga bagaimana caranya atau bagaimana arahnya itu tentunya kami mohon nanti bisa diskusikan kembali, Pak. Jadi apakah kami sowan pada saat yang ditentukan atau bagaimana pas di Jakarta dan sebagainya, tentu arahnya bisa didiskusikan. Nah kemudian tadi berita yang membuat kami bangga, membuat kami mongkok tentunya itu selalu kami tunggu-tunggu, Pak. Jadi seperti tadi Bapak cerita mengenai arah perkembangannya luar biasa. Karena sedihnya Temanggung itu sedih kami di perantauan, Pak. Juga membanggakannya dan juga membanggakan kita semua. Demikian, Pak. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mungkin ini yang kita diskusikan. Oh ya, Kita Pak harus. iya. Ya, Pak. Baik, ini karena sekretariat di IKT sudah membuat satu hasil musyawarah kemarin, Pak, kami serahkan ke Pak ya. ini tiga-tiganya ya, Mas? Tiga tim Pak Heri sampai secara simbol itu biar mungkin Bapak mengerti. Oh, nih. Monggo. Mantan dulu. Iya. Terima kasih, Pak. Terakhir tadi ada yang lupa saya. Pasar Legi sudah dibangun. Di Pasar Legi itu sudah dibangun tanggal 18 Februari, sudah pencanangan dan 16 bulan kemudian selesai. Kenapa? Mohon maaf juga perlu saya sampaikan bahwa itu alhamdulillah bisa cepat dan insya Allah aman, gak ada masalah. Tapi perlu saya sampaikan bahwa PT Ampul Sejahtera kita gugat ya, ada masalah dari pemerintah daerah. Kalau kita nanti gugat
Sehingga ini sudah selesai. Nah, nanti kita sedang mau cari, tadi lupa saya sampaikan, kita mau cari tanah di Paraan untuk terminal sama pasar hewan, tapi ada rumah potong hewan sekaligus. Jadi sana nanti mungkin dari kata temuan harus tahu bahwa Paraan itu kota pusaka. Jadi nanti irigasinya kita perbaiki, trotoarnya kita perbaiki. Tapi rumah-rumah kunonya tetap dipertahankan. Itu tambahannya tadi.